Oke guys, selamat pagi. Kembali lagi di Nuhas Kreatif. Kali ini kita kedatangan seorang yang merupakan salah satu guru pondok. Selain sebagai pengajar di Pondok Nur Huda 2 ini, beliau ini juga salah satu pengasuh atau pamong di kelas 10 DKV 1. Dan ini termasuknya ayah saya juga. Ayah saya di sini. Oke, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa diperkenalkan dulu dirinya, asalnya. Perkenalkan, nama saya Chris Hatta. Bisa dipanggil Chris maupun Hatta. Asal dari Sragen, tepatnya dekat perbatasan Jawa Timur di Gondang. Itu. Untuk umur Kalau umur masih muda, yaitu 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun tanggal 19 besok. Wah, bentar lagi ultah nih. Enggak perlu. Enggak kok, ini tadi. Oke, Pak Chris. Jadi di sini kita cuma mau ngomong-ngomong biasa aja, nggak usah terlalu serius, serius. Ya, anggap aja ya ngobrol biasa lah. Sharing-sharing, bincang-bincang ya. Ya, saya mau tanya ini Pak. Pengalaman, bukan pengalaman sih. Alasan Bapak ini mau mondok itu apa? Kira-kira. Alasan saya dulu mau mondok itu ketika saya dulu pas sekolah itu kan saya sambil bekerja. Nah, pas bekerja itu saya bertemu dengan seseorang. Ya, di situ dia pernah berkata supaya mencari atau memperbaiki akhlak terlebih dahulu. Jadi kalau akhlak kita sudah terpenuhi, sudah bisa, sudah baik, insya Allah ilmu keduniaan akan mengikutinya. Nah, dari situ saya beberapa hari kemudian saya resign dari pekerjaan saya, kemudian saya putuskan untuk mondok. Berarti itu masih sekolah atau udah lulus? Itu saat masih sekolah, Kelas berapa? kelas 3 Ya, SMP. SMA. Jadi belum tuntas itu. Sekolahnya belum tuntas. Hmm. Jadi ya buat nambah-nambah sang sekolah juga sih. Karena kayak dari kegiatan perjalanan dari rumah ke sekolah kan juga jauh gitu loh. Jadi kalau mengandalkan uang saku dari orang tua masih kurang. Makanya ya disambi dengan bekerja ini. Dulu kerja apa Pak itu? Kalau dulu saya pernah jadi counter HP. Apa? Ya. Wah, jadi bisa servis-servis gitu. Kalau servis baru sedikit-sedikit lah. Gitu. Jadi paling jualan pulsa Ya, dan jualan pulsa, terus paketan dan yang lainnya. Kalau servis itu ya cuma servis-servis yang ringan aja. kayak ganti temper ban. Ya, gitu. Termasuk kalau apa resign kode AMI atau lupa tadi itu masih bisa. Kalau masih emailnya itu di bawah 7,2. Kalau sudah 7,2 lebih itu agak sulit juga. Nah, mungkin nanti saya juga mau belajar itu. Kalau di Pondok itu kan ada kayak mungkin apa ya istilahnya dapuan gitu ya. Oh, di sana Bapak sebagai apa? Kalau di pondok saya sebagai mbahman atau sering disebut dengan dapur. Campur. Ya. Itu tugasnya ngapain aja itu? Kalau dapur itu tugas yang utama itu memasak, yaitu untuk siswa-siswi yang sedang mondok di situ. Ya dari makannya, kemudian membagi makannya dan yang lainnya itu. Berat nggak Pak? Kalau dihitung berat enggaknya sih tergantung ya. Kalau dari awal saya 2 bulan 3 bulan awal itu memang berat karena ya, belum terbiasa bekerja ya amat sulit yang berat-berat. Tapi kalau sudah terbiasa ya sudah enak juga. Itu kalau boleh tahu rincinya itu ngapain aja? Mungkin kalau masaknya dari jam berapa itu berapa orang, masak berapa banyak gitu. Oh, Kalau dari masa itu
satu hari itu terjaga 3 orang. Orang. Untuk masaknya itu dibagi 3 waktu. Yang pertama itu jam 1 malam, biasanya jam 1 sampai jam 2. Itu kurang lebih nasinya itu 750 kilogram sekali masak. Ya. 3 orang itu. Cuma 3 orang saja. Kemudian setelah itu masak lagi jam setengah 7 sampai setengah 8. Itu juga 3 orang. Kalau pagi itu biasanya cuma 600 kilogram saja. Kemudian yang terakhir itu jam setengah 1 sampai jam 2 siang. Itu tergantung. Kalau di situ makanannya enak, termasuk kayak ayam, pindang, dan yang lainnya itu sampai 900 kilogram, hampir 1 ton. Ya. Itu masak buat berapa ribu orang itu, Pak? Kalau zaman saya mondok kan corona, jadi dibatasi ya. Itu cuma 400 sampai 500 orang. Itu berarti masaknya cuma buat laki-laki itu apa semuanya laki-laki? Itu untuk semua laki-laki dan perempuan. Cuma 400 orang. Dikit juga. Terus 4.000. 4.000 sampai 5.000 orang. Oh, mantus ya. Cuma 400 kok banyak banget itu. Ya. Porsi apa itu? 4.000 sampai 5.000 orangan dalam satu makanan itu. Kalau pengalaman yang mungkin sulit dilupakan atau saat menyenangkan saat menjadi dapur itu apa sih? Kalau pengalaman yang tidak menyenangkan itu memang saya rasakan dari pemangkulan. Ketika pemangkulan 3 bulan pertama, 3 bulan awal itu dari senior atau yang kakak kelasnya itu tidak diajak bicara. Jadi ketika kita melakukan kesalahan ataupun ketika sedang amal soleh dan yang lainnya itu cukup cuma dilihat saja. Ketika itu kita salah, ya diomeli. Ketika kita benar, itu juga pernah diomeli. Jadi kalau pemangkulan dulu itu seperti itu. Jadi termasuk menggembleng diri kita supaya mempunyai sifat takdim atau mengagungkan pada yang lebih tua. Menghargai. Nah. Kalau yang menyenangkannya, Pak, jadi dapur itu apa? Kalau menyenangkan di dapur itu kita bisa olahraga. Ya. Kenapa olahraga? Menyenangkan karena memang hobi saya dari rumah itu juga dari olahraga. Termasuk main bola. Jadi kalau kita di sana itu ya alhamdulillahnya itu lancar. Termasuk itu juga mendorong untuk kegiatan diri kita, membuat fisik kita ketika amal soleh masak ataupun yang lainnya itu biar lebih lancar. Olahraganya apa aja, Pak, kalau di sana? Kalau di sana itu saya menjumpai main bola, kemudian futsal, ada yang tenis meja, ada yang voli, dan ada yang takraw. Banyak juga. Juga banyak. Kalau di situ ada yang mempunyai bakat pencak silat, ya di sana juga ada juga. Tapi ya kalau pencak silat itu hanya 3-4 orang saja. Itu yang boleh olahraga cuma yang dapur, Pak, yang lain tidak boleh. Kalau dari dapur itu memang boleh. Kalau yang lainnya itu ada jadwalnya. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, 3 bulan sekali. Kalau katanya juga nggak Pak, jadi kalau dapur itu lama atau itu? Sebenarnya lama tidaknya itu tergantung diri kita. Ketika di situ kita memang mempunyai motivasi untuk mempunyai target, kapan sih menjadi yang lebih baik, nah itu kita bisa membenahinya. Ketika di situ kita target mondok hanya 2 tahun, 3 tahun, itu lebih membuat motivasi bagi diri kita. Maka ketika di situ kita menginginkan apa-apa ya supaya ditarget. Contoh kalau zaman sekarang mau mencari pekerjaan ini, mau menjadi pengusaha ini ya supaya ditarget di dalam kesehariannya. Di sana ceweknya nyali Pak. Kalau cewek itu ya jangan ditanyakan lagi, karena dari Sabang sampai Merauke itu memang ada semua.
mulai dari Papua, dari Aceh, dari Lampung, dari Sumatera, Kalimantan, itu semua ada. Yang luar negeri juga ada, Pak. Kalau dari luar negeri, ketika zaman saya itu ada dari Kamboja, dari Malaysia, dan dari mana itu satunya? Dilupakan. Hmm. Dari banyaknya wanita itu ada nggak yang Bapak kagumi atau Bapak senang? Dulu ya pernah satu, tapi ya sampai sekarang belum sampai tahu namanya, belum sampai rumahnya di mana itu belum tahu sampai sekarang. Ya sebatas mengagumi karena dia juga pandai, di dalam menyusunnya juga tertib dan yang lain. Ya, semoga bisa ketemu ya Pak sama jodohnya. Amin. Kalau mungkin apa ya? Kan katanya di sana juga ada Pak, kan dulu ada juga guru saya dari pondok sana juga. Katanya di sana itu angker, Pak. Itu bener nggak itu, Pak? Kalau angker tidaknya itu tergantung ya. Dulu itu ada kata-kata angker dan yang lainnya itu biasanya untuk menakut-nakuti. Benar-benar. Nah, biar tidak ada yang ketika di situ pengajian dengan nasihat, sholat dan yang lainnya itu biar tertib. Jadi ketika di situ, oh jangan ke sana, itu angker. Dulu kena gini-gini. Nah, itu biar tidak ke sana ketika sendirian. Gitu. Jadi bukan karena angker tapi memang buat nakut-nakutin ya. Ya, buat untuk menakut-nakuti saja. Itu untuk pengalaman Bapak ya. Kalau kira-kira tanggapan Bapak buat anak muda zaman sekarang itu gimana? Buat yang di luaran, buat yang muda juga. Menurut saya, ya anak muda sekarang itu lebih condong ke teknologi ya. Apa-apa mengedepankan teknologi. Ketika termasuk dari gaya fashionnya, dari tutur katanya, itu semua merujuk pada teknologi. Ketika di situ ada perkataan apa yang viral kemudian ditirukan, tidak memilih dan memilah terlebih dahulu. Apakah itu baik buat dirinya, apakah itu pantas buat dirinya, itu tidak dipilih dan dipilah terlebih dahulu. Ya harapan saya ketika di situ ada teknologi-teknologi, kemudian ada video-video yang baik, bagus ya, dipilah dan dipilih. Kalau di situ emang baik buat kita, baik untuk kita tiru ya, supaya ditiru. Termasuk ketika di situ zaman sekarang itu mirisnya itu para perempuan. Perempuan Ya. Zaman dahulu itu termasuk termasuk Ibu Kartini kita sendiri memperjuangkan kewanitaan supaya mempunyai derajat tinggi, tapi malah zaman sekarang itu malah dijerontrongkan dengan cara apa? Termasuk mengubah auratnya, joget ini itu dan yang lainnya. Dia merasa pede, dia merasa bangga ketika ada yang menyukainya. Padahal itu sendiri itu malah lebih menghinakan dirinya sendiri. Ya, itu aja. ya banyak di sekarang ya banyak juga ya yang apa malah mengobrolkan dirinya ya Pak. Ya, ya, yang lebih mirisnya lagi, yang salah itu dia mengobrol dirinya, mengumbar auratnya, kemudian ada laki-laki yang tertarik, yang disalahkan laki-laki. Nah, itulah mirisnya menjadi laki-laki. Laki-laki itu gambarannya seperti ikan. Kalau tidak dipancing, tidak akan makan pada umpannya. Iya, gitu cewek kalian itu jangan mancing-mancing. Kita para lelaki ini kalau tidak dipancing ya tidak, ya tidak terpancing. Jangan salahkan kami, yang salah itu kalian. Salahnya malah, ya sekarang bukan udah zamannya modern ya Pak. Semua udah pakai HP ini. Itu gimana itu kalau tanggapan Bapak untuk anak-anak muda yang cuman gaweannya main game aja, terus malah ya tidak menggunakan apa teknologi yang sudah canggih ini dengan sebaik-baiknya. Kalau menurut saya itu sih memang ya. Kalau dari saya itu kurangnya pantauan dari orang tua.
Kenapa kalau sekarang itu sedikit ketika anak itu nangis langsung diberi HP. Dari kecil sudah dibina, dibimbing seperti itu. Ketika baru nangis langsung dikasih HP, sedang repot anaknya dikasih HP. Nah, itu menjadi kecanduan. Sudah besar juga keseringan main HP. Nah, berarti ketika di HP itu kan kita dari orang tua itu juga sulit dalam mengontrol apakah anak itu menggunakan teknologi dengan benar atau tidak itu juga jarang yang tahu. Jadi ya untuk anak muda yang sekarang itu ya ketika bermedia sosial termasuk bermain Facebook, Instagram, kemudian Twitter dan yang lainnya itu jangan sampai mengikuti tren. Contohnya apa? Ketika di situ ada yang viral pertama langsung ditirukan, kemudian dikasih penghargaan baik, kemudian ada satu kesalahan saja langsung dihujat. Nah itulah mirisnya di Indonesia ini, termasuk kan dari pengurus juga, termasuk dari DPD dan DWB juga mengajukan bahwa Indonesia ini juga minim karakter juga. Ya, diusahakan kita sebagai pemuda ini jangan sampai seperti itu. Ketika di situ ada yang menghujat, kita yang tidak tahu apa-apa karena ada yang menghujat, malah ikut-ikutan menghujat. Sebaiknya itu ditelusuri terlebih dahulu. Ah, ini benar apa enggak sih beritanya ini? Apalagi sekarang zaman teknologi ya. Apa-apa bisa diedit, apa-apa bisa diganti dan yang lainnya. Nah, kita jangan sampai tertipu dengan seperti itu. Termasuk apa? Ketika di situ ada bakat yang baik, ada orang yang mempunyai bakat yang bisa membanggakan Indonesia, ya karena tidak diviralkan malah menjadi longsor. Kemudian kalah dengan berita-berita yang kurang baik, termasuk ya perceraian di dalam rumah tangga dan yang lainnya. Oh iya. Jadi itu menurut Bapak itu tergantung didikan orang tuanya ya. Kalau menurut saya tergantung dari orang tuanya. Jadi itu para bapak-bapak ibu-ibu anaknya itu pokoknya pantau terus lah. Yaitu kemana mainnya sama siapa mainan apa itu harus diperhatikan sekali. Karena gimana ya ini kan anak kecil itu ya nanti yang menjadi penerus bangsa ini ya. Kalau penerusnya saja sudah dari kita sudah jelek, nanti mau dibawa kemana bangsa ini? Jadi gitu ya. Itu para bapak ibu ya. Dan juga untuk meminimalisir terjadinya itu, jadi bapak ibu bisa memondokkannya di pondok boarding ya seperti pondok NHBS ini sih. Ini nggak di Indonesia tapi ya itu untuk lebih baiknya seperti itu Bapak Ibu. Soalnya kalau di pondok itu tidak boleh bawa HP, jadi bisa selalu dipantau juga. Di sini juga diajarkan apa dari kecil dibimbing tentang akhlakul karim itu, akhlak yang baik. Jadi gitu ya. Kemudian apa ya? Ya itu kan tadi dampak negatif ya Pak. Kalau dampak positifnya apa itu? Kalau dampak positifnya bagi pemuda sekarang kan ya seharusnya bisa oh, menganalisir. Minimalisir. Seharusnya pemuda sekarang bisa minimalisir dampak positifnya apa aja sih? Termasuk ketika di situ bisa membuat kita scroll ya. Apa sih kedepannya yang baik? Sekolah mana yang baik? Terus bagaimana cara sekolah belajar yang baik ya? Termasuk kan dari tadi di NHBS ini, boarding school yang ada di Boyolali Barat ini, kan juga termasuk bisa dibimbing mulai ada dari SD juga ada, kemudian dari SMP juga ada, SMK juga ada. Nah, ini termasuk dampak positifnya ketika itu dia mau browsing tentang yang kebaikan. Oh, kayaknya ini baik buat diri saya depannya. Nah, itu bisa dimasukkan. Kemudian mau nambah informasi-informasi yang lainnya. Termasuk ketika di situ ada siaran-siaran apa yang buat kita memotivasi diri kita, termasuk sekarang itu zamannya teknologi. Ada YouTube, ada Facebook dan yang lainnya. Ketika kita mencari ya supaya yang bisa menjadi motivasi buat kita.
Nah, termasuk ketika kita bersekolah, oh bagaimana sih bersekolah yang baik, tujuan yang baik, nah, termasuk seperti itu. Kemudian juga yang dampak positifnya juga menambah wawasan bagi diri kita. Ketika di situ apa yang baik ya supaya ditiru. Ini kita beralih topik aja ya Pak. Ketiga apa aja ini kalau pengalaman yang mungkin tidak bisa dilupakan itu apa dalam hidup Bapak? Pengalaman yang tidak bisa Ya, saya lupakan. mungkin malu karena apa atau pengalaman lucu apa gitu. Kalau semua orang itu pasti punya pengalaman yang jadi bisa dilupakan ya. Ya, Mulai dari haru, suka, duka, menangis dan yang lainnya. ya. Tetapi sampai sekarang itu yang masih saya ingat yaitu ketika ikut turnamen futsal. Nah, kenapa? Itu termasuk ketika saya mengikuti turnamen futsal mulai dari awal, dari seleksian, penyeleksian, kemudian dipilih dari beberapa orang, kemudian diseleksi lagi, yang akhirnya tinggal 12 orang, kemudian dikirim untuk mengikuti turnamen mulai dari awal sampai akhir. Tidurnya itu tidak di tempat yang mewah, tidak di hotel atau di mana. Tapi di situ kita tidurnya itu malah di tempat turnamen itu, di tempat futsalan itu. Jadi di situ ya kita numpang, mandi ya di situ, makan ya di situ. Bahkan ketika tidur itu alasnya itu cuma selembar kayak terpal itu. Jadi itu suka dukanya. Ketika di situ ya alhamdulillah bisa menjuarai juara satu. Ketika juara satu itu ya mulai dari ada yang tangis, ada yang apa, yang ini, ya, itu menjadi pengalaman yang terindah buat saya. Di balik kerja keras dan penderitaan ada kebahagiaan gitu ya. Iya. Tidurnya di apa terpal gitu. Dan kayak gemulung aja. Iya, kita cuma memulung piala saja. Gemulung. Iya. Gitu ya Pak. Kalau apa ya istilahnya motivasi buat kata-kata lah buat anak-anak muda zaman sekarang kalau Buat apa itu? ya terserah mau apa. Motivasi saya buat anak muda sekarang terus berjuang. Ingat lelah kedua orang tua kita yang membiayai kita mulai dari kecil sampai sekarang di dalam meramut kita, di dalam memperjuangkan diri kita supaya menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang sukses, yaitu bisa menjadi motivasi buat diri kita untuk lebih baik ke depannya. Tidak usah ingin berbuat baik lebih dari orang lain, tapi inginlah berusaha berbuat baik lebih daripada hari kemarin. Apa Pak? Jangan mau apa? Tanyain apa yang belum disampaikan. Nah, di sini saya ketika tinggal di sini itu kan mulainya dari sekolah. Ya. Kemudian ini undangan ini kan juga khusus. Lah, apakah undangan ini bertahap setiap tahunnya ada atau bagaimana? Wah, malah gantian saya nih yang ditanya. Ya, Kalau untuk ini ya Pak, ini tuh baru mulai nih. Ini kita baru berapa ini? Mungkin baru berapa bulan lah. Ini baru ini. Ini baru istilahnya apa ya? Ya baru lah. Baru itu tidak lama. ya. Ini baru saja ini. Kita buat ini belum lama ini. Nah, ini kan termasuk kan kalau menurut saya ini kan program dari sekolah. Itu juga lebih buat sampean. Termasuk dari teman-teman sampean kalau ada ataupun dari yang lainnya. Ketika di situ bisa menyalurkan bakat dan minat diri kita. Kemudian apakah ini memang dari sampean sendiri yang suka dari rumah ataupun dari orang tua harus seperti ini atau bagaimana? Kalau itu jelas dari tadi. Ya jadi saya sendiri Pak. Bukan dari orang tua. Orang tua bahkan mungkin tidak tahu kalau saya seperti ini. Jadi kan juga menjadi kebaikan buat diri sampean dan yang
orang tua juga. Ya. Termasuk sampean juga bisa mengikuti zamannya sekarang. Ya. Termasuk bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya dan yang lainnya. Ini kan juga bisa menjadi motivasi buat teman-teman panjenengan. Termasuk panjenengan tadi bertanya kepada saya apa sih dampaknya. Nah, ini juga termasuk dampak positif dari Ya. teknologi sekarang. Benar juga Pak. Karena saya juga ngimbangi ya Pak istilahnya. Kata-kata zaman sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu ngimbangi. Kan sekarang teknologi sudah maju ya. Oke tak imbangi gitu Pak. Oke mungkin percakapan kita cukup sampai di sini saja. Mungkin kita di next konten kita akan mengundang narasumber yang lain lagi. Tunggu aja kita nanti bakal pokoknya setiap minggu insya Allah kita akan mendatangkan tamu-tamu yang seperti itulah. Oke. Terima kasih juga buat Pak Atta yang sudah mau menghadiri undangan kami dari podcast ini. Oke guys, itu aja ya. SMK IT Nur Hasan Boyolali selalu di hati. Karena yang di hati ada di SMK IT Nur Hasan. Sudahi kalaumu, mari kembangkan potensi keahlianmu di SMK IT Nur Hasan Boyolali. Oke, see you next time. Bye.